Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Fikri. Maaf ya sebelumnya saya telat masuknya gara-gara nggak connect gambarnya, ngutak-ngatik laptop. Oke, hari ini kita presentasi terakhir ya, dalam artian terakhir untuk materi di buku bab 10. Hari ini yang presentasi sudah datang semua belum? Dilihat cuma ada Fikri sama Dinal doang, Bu. Giri sama Hasan belum. Tapi yang dua itu, Fik, mau presentasi hari ini? Ada konfirmasi hari ini datang presentasi nggak? Kurang tahu itu, Bu. Di grup juga nggak ada respon. Kalau gitu yang buat PowerPoint-nya siapa itu? Kamu, jangan-jangan sendirian lagi sama Dinal. Ya, kerja kelompok. Yang kerja cuma berapa, yang lain berkelompok. Walah. Bentar ya, suaranya kurang kencang. Saya pakai sound dulu. Oke deh, kalau gitu kita mulai ya, siap Fikri? Insya Allah siap, Bu. Siap ya. Ntar suaranya kurang mantep. Hari ini kita bahas apa? Tantangan perekonomian ya. Saya share dulu materinya. Apa ya? Oke. Silakan ya yang mau presentasi. Bismillah. Mulai aja, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat suaranya nggak kedengeran? Suara saya nggak terdengar, Bu. Kedengeran. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Wabi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karenanya kita masih bisa berdiskusi online dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga amin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir kiamat nanti. Amin. Baik, langsung saja. Saya dari kelompok 9 yang beranggotakan Dinal Rahmat Alam. Saya sendiri Fikri Ramadan, Hasanuddin, dan Giri Rohman. Di sini kita akan membahas materi tentang tantangan ekonomi.
Adapun poin-poin yang kita akan bahas yaitu yang pertama ada pengurangan subsidi energi, yang kedua kesejahteraan buruh, tuntutan kenaikan upah, yang ketiga pertumbuhan kesempatan kerja, yang keempat pembangunan sektor pertanian, dan yang terakhir kelima pengurangan utang luar negeri. Baik, untuk mengefisiensi waktu, kita langsung materi pertama yaitu pengurangan subsidi energi yang mungkin akan dibahas oleh Dinal Rahmat Alam. Padanya dipersilahkan. Pengurangan subsidi energi. Presiden Jokowi tidak ada pilihan lain selain harus terus menurunkan subsidi energi khususnya BBM atau premium. Selama bulan Januari sampai Juni 2014, subsidi BBM sudah menghabiskan kuota yang ditetapkan di dalam APBNP 2014, yaitu sebesar 22,9 juta kiloliter. Dan nilai subsidi BBM juga terus naik setiap tahun. Hal ini jelas tidak hanya mengancam pemerintah bangkrut, tetapi juga membuat perekonomian Indonesia bisa semakin lemah, antara lain karena tidak adanya dana APBN tersedia untuk misalnya pembangunan infrastruktur dan membiayai kegiatan produktif lainnya, dan semakin tidak sehat. Tingkat efisiensi pemakaian sumber daya alam dalam hal ini BBM semakin tidak efisien. Baik, terima kasih. Yang kedua, tentang kesejahteraan buruh, tuntutan kenaikan upah yang mungkin akan dibahas oleh Hasanuddin. Apakah ada Hasanuddin? Kalau nggak ada Giri, apakah ada Giri? Nggak ada juga ya. Baik, kalau begitu oleh saya sendiri akan dibacakan. 2. Kesejahteraan buruh, tuntutan kenaikan upah. Dalam beberapa tahun ini belakangan ini, isu upah minimum menjadi semakin penting. Tidak hanya dari sudut pandang ekonomi dan sosial, melainkan juga dari sisi politik. Bahkan isu ini semakin terpolitisir. Alasannya sederhana. Banyak permasalahan selama ini dalam penentuan upah minimum di Indonesia yang terutama dari pihak pekerja atau buruh dianggap memberikan mereka hidup layak. Penentuan upah minimum di Indonesia sudah menjadi suatu hal yang sangat krusial dilihat dari segi sosial, ekonomi maupun politik. Namun, hal ini tidak mudah dilakukan. Yang sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah bahwa walaupun penentuan upah minimum yang didasarkan pada biaya kehidupan minimum atau KHL adalah penting, tingkat produktivitas tenaga kerja harus dianggap sebagai variabel kunci. Jika upah tinggi tidak diikuti oleh tingkat produktivitas yang tinggi, berarti biaya produksi tinggi yang selanjutnya perusahaan rugi, yang pada akhirnya perusahaan tutup, dan jika semua perusahaan tutup, maka laju pertumbuhan output agregat atau PDB negatif. Jika upah terlalu rendah, produktivitas juga rendah atau menurun yang pada akhirnya sama juga dampaknya terhadap ekonomi. Idealnya, harus ada siklus antara tingkat upah volume produksi, kenaikan upah harus dibarengi dengan kenaikan produktivitas pekerja. Dan jika ini terjadi, maka pendapatan masyarakat bertambah, yang berarti selanjutnya permintaan pasar meningkat yang mendorong perusahaan menaikkan volume produksinya dan menaikkan upah pekerjanya. Yang ketiga, tentang pertumbuhan kesempatan kerja yang mungkin akan dibahas oleh Dina lagi. Tiga, pertumbuhan kesempatan kerja.
Tantangan berikutnya yang juga sangat berat bagi Presiden Jokowi adalah bagaimana meningkatkan laju pertumbuhan kesempatan kerja. Dan terakhir yang ada menunjukkan bahwa pada tahun 2013, persisnya per Agustus, jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia sebanyak 110,8 juta orang, berkurang sebanyak 32 juta orang dibanding keadaan pada bulan Februari 2013, yakni 114 juta orang atau berkurang 10.000 orang dibanding keadaan Agustus 2012. Ada sejumlah isu penting kait dengan kondisi kesempatan kerja atau pasar tenaga kerja di tanah air yang perlu mendapatkan perhatian serius. Satu, besarnya elastisitas kemampuan kerja dari pertumbuhan ekonomi. Umum disebut elastisitas penciptaan lapangan kerja yang selama ini relatif kecil. Semakin kecilnya elastisitas kesempatan kerja serta bisa menjadi sebuah masalah yang serius di negara seperti Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan tumbuh terus setiap tahun, yang berarti jumlah angkatan kerja juga besar dan tumbuh terus setiap tahun. 2. Penyebaran kesempatan kerja menurut sektor ekonomi. Struktur lapangan pekerjaan menurut sektor ekonomi di Indonesia tidak pernah berubah banyak, di mana sektor pertanian, termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan, sektor perdagangan atau hotel dan restoran, sektor jasa, dan sektor industri, pengolahan secara berurutan merupakan penyumbang terbesar kesempatan kerja di Indonesia. 3. Penyebaran kesempatan kerja menurut wilayah atau provinsi menurut Bappenas selama periode 2012 sampai 2014. Perkiraan kebutuhan tenaga kerja paling besar bukan di Jawa, melainkan di Kalimantan, yaitu mencapai 1.742.550 jiwa dengan rencana investasi mencapai 779 triliun rupiah. 4. Peran sektor informasi di dalam penyediaan lapangan kerja di Indonesia. Data yang ada menunjukkan bahwa jumlah peserta di sektor informasi jauh lebih besar dari pada sektor formal, dan ini bukan salah satu keunikan di Indonesia, melainkan salah satu keunikan negara-negara sedang berkembang, khususnya dari kelompok negara miskin dan berpenghasilan rendah per kapita. Lanjutan. 5. Tingkat pengangguran, khususnya pengangguran terbuka, jika dilihat dari jumlah orang yang menganggur secara penuh yang disebut pengangguran terbuka setiap tahun mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2013 membaik. Bahkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2013 jauh lebih baik dibandingkan pada tahun 2005. Yang waktu itu presentasinya sempat menyentuh angka di atas 11%. Dan cenderung menurun terus paling tidak pada bulan Februari 2014 atau mencapai 10,85 juta jiwa. Yang keempat, pembangunan sektor pertanian. Mungkin dibaca lagi oleh saya. 4. Pembangunan sektor pertanian. Dalam sektor pertanian Indonesia sudah lama mengalami kerugian besar karena seharusnya Indonesia, kalau bukan negara teratas, masuk di dalam kelompok negara besar di dunia dalam produksi pertanian, baik komoditas mentah maupun produk-produk olahannya. Dalam hal pertanian, Presiden Jokowi menghadapi 3 tantangan besar. Pertama, bagaimana Indonesia bisa mandiri dalam pengadaan komoditas pertanian, khususnya untuk kebutuhan pokok seperti beras, jagung, gandum, buah-buahan. Kedua, bagaimana Indonesia bisa menjadi salah satu negara besar mengekspor tidak hanya komoditas mentah pertanian, namun juga produk-produk turunannya. Ketiga, hanya komoditas mentah pertanian, namun juga ketiga, bagaimana petani Indonesia bisa sejahtera. Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur perkembangan kesejahteraan petani adalah nilai tukar petani, NTP, yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. Merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani pedesaan.
Dan yang kelima, mungkin tanggung dibaca lagi oleh saya. Pengurangan utang luar negeri atau ULN. Pengurangan utang luar negeri mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia atau keuangan pemerintah terhadap utang luar negeri juga merupakan tantangan berat bagi Presiden Jokowi. Dikatakan tantangan berat karena dari sejak era Orde Baru hingga sekarang ini Indonesia masih belum bisa melepaskan atau mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Baik, kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu keputusan ekonomi dapat mempengaruhi jalannya politik di suatu negara. Begitu juga sebaliknya. Dengan suatu kebijakan politik dapat mempengaruhi jalannya perekonomian di suatu negara. Terima kasih. Mungkin itu saja materi yang kita bahas. Selanjutnya kita akan membuka sesi diskusi tanya jawab. Untuk 2 orang aja dulu Bu ya kali. Ada sih, pik, ada pik, Among Sunandi. ada pik. Anggun dong mau. Ya, silakan, Fikri. Dadan dulu ya yang pertama, oke. Dan Among udah nunjuk tangan pertama tadi. Hah? Woi, ampun. Gimana Yang saya dengar Dulu pertama nih, yang ngomong mau itu Dadan. Oke, Dan dipersilakan. Ya, pertanyaannya tuh bagaimana kondisi kesempatan kerja di Indonesia saat ini? Bisa diulang Dan, punten. Bagaimana kondisi kesempatan kerja di Indonesia saat ini? Oke, terima kasih. Mungkin satunya cewek kali ya. Satu cewek, satu cowok. Masa iya cowok semua? Anggun mau dong. Siapa? Anggun ya. Oke, dipersilakan. Ini dari apa? Bagaimana cara meningkatkan sektor pertanian serta bisa menargetkan peningkatan kesejahteraan para petani di Indonesia? Bisa diulang nggak? Udah. Bagaimana cara meningkatkan sektor pertanian serta bisa menargetkan peningkatan kesejahteraan para petani di Indonesia? Oke, pertanyaan kami tampung. Izinkan kami berdiskusi dulu ya, Bu. Silakan Fikri, Tinal.
izin menjawab dari pertanyaan Dadan tadi. Saya ulang dulu ya sebelumnya, Dan, pertanyaannya. Bagaimana kondisi kesempatan kerja di Indonesia saat ini? Begitu, Dan? Iya. Baik. Bagaimana aku sih yes. Di sini yang saya peroleh dari data Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kesempatan kerja secara nasional sebesar 93,74%. Angkanya naik dari 2020 yang sebesar 92,93%. Hal tersebut terjadi karena ekspansi kegiatan usaha dalam beberapa bulan. Sebentar, aduh. Baik, diulang ya. Di sini yang saya peroleh dari data Books, Badan Pusat Statistik BPS mencatat tingkat kesempatan kerja secara nasional sebesar 93,74%. Yang angkanya naik dari 2020 yang tadinya 92,93%. Hal tersebut terjadi karena Kementerian Ketenagaan Kerjaan sendiri telah melakukan sejumlah program untuk memperluas kesempatan kerja selama pandemi virus corona. 3 di antaranya adalah kegiatan pelatihan kepada masyarakat, teknologi tepat guna, dan pengembangan kompetensi masyarakat lewat Balai Latihan Kerja atau BLK. Itu yang ada di program-program Jadi secara sederhananya itu tadi pertanyaannya apa sih? Bagaimana kondisi kesempatan kerja di Indonesia saat ini? Yaitu naik gitu dan lebih baik dari tahun sebelumnya gitu. Dilihat dari tingkat pengangguran juga di Indonesia ini menurun 0,81%. Dari yang tadinya 7,07% menjadi 6,26%. Bagaimana, Dan? Kurang ya? Cukup deh. Hah? Cukup. Jangan cukup-cukup. Nggak ngerti. Keren ya, Dadan. Berarti udah ngerti ya, udah paham ya. Oh ya udah cukup deh. Oke. Terima kasih, Dadan. Oke, Prik. Nih, coba menjawab pertanyaan Anggun. Oke, siap, dipersilahkan, Dinal. Siap.
Pertanyaan dari Anggun, bagaimana cara mengembangkan sektor kesejahteraan petani di Indonesia? Betul kan? Dengan cara pengembangan agrikultur. Dilakukan dengan cara pengirigasi. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan. Terdengar nggak suara Dinal? Terdengar, Nal. Patah-patah tahu. Oke, diulang ya. Cara mengembangkan sektor pertanian dan mensejahterakan petani di Indonesia. Caranya dengan mengembangkan agrikultur dengan cara eco farming, distribusi pupuk yang merata, baik irigasi. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Agrikultur digunakan agar menghasilkan bahan pangan atau bahan baku, industri dan sumber energi. Untuk meningkatkan hasil agrikultur ini dapat dilakukan dengan cara eco farming. Eco farming adalah bentuk budidaya pertanian yang mengusahakan sepadat mungkin tercapainya keharmonisan dengan lingkungan. Merupakan bentuk pertanian yang dalam prosesnya tidak merusak lingkungan, malah menjadi bagian dari lingkungan alamnya sendiri. Eco farming dapat dilakukan dengan penggunaan lahan pertanian, cara bertanggung jawab sehingga tidak menimbulkan dampak yang negatif yang dapat merugikan petani sendiri akibat berkurangnya kesuburan tanah. Contoh dari eco farming dapat ditemukan di suku Baduy Dalam, suku pedalaman di Banten yang menanami lahannya tanpa mengolah tanah yang akan ditanami. Distribusi pupuk yang merata, pupuk merupakan komponen penting dalam agrikultur modern. Pada lahan pertanian, perlu penggunaan pupuk agar kesuburan tanah terjaga pupuk. Seperti urea mengandung zat hara yang penting dalam pertumbuhan tanaman. Perbaikan irigasi. Penggunaan sistem irigasi dengan mesin membuat tanaman dapat ditanam dan dipanen pada musim kering atau wilayah dengan curah hujan sedikit. Dengan demikian, lahan dapat menghasilkan produk pertanian yang lebih banyak dan tidak tergantung cuaca. Gimana, Gun? Jadi kesimpulannya itu memperbanyak mendistribusi pupuk dan menciptakan irigasi, gitu. Ya, betul. Izin menambahkan boleh? Ya sebenarnya kan sudah terjawab, tapi menambahkan jawaban ini, biar lebih gitu ya. Mengindahkan daripada pertanyaan. Baik, dipersilahkan Mas Ade. Oke, tadi cara untuk meningkatkan daripada sektor pertanian, satu dari segi pemerintah harus adanya partisipasi. Misalkan perbanyak ekspor dari tani dan kurangi yang namanya impor. Misalkan pertanian kita kan mayoritas di Indonesia, apalagi di Pontang khususnya daerah primordial kita sendiri, khususnya Kabupaten Serang, yang ada di Banten, Pandeglang atau Lebak lain sebagainya, itu kan di sektor pertaniannya sangat luas, khususnya di bidang padi, kan. Perbanyak ekspor, kurangi impor. Adapun tadi salah satunya faktor untuk meningkatkan itu kesejahteraan daripada tani, cintai produk lokal. Ya mungkin itu aja sih yang dapat saya tambahkan. Baik, terima kasih pada Mas Ade yang telah mengindahkan jawaban. Bagaimana, Anggun? Moderator, interupsi. Siap, Mas Arif. Mau menambahkan aja, boleh nggak? Dipersilahkan. Ini bagus tadi jawabannya. Jawaban Ade tadi bagus, tapi di satu sisi lain, pemerintah juga harus memperhatikan harga dari pupuk sendiri. Karena petani juga, kalau peribahasa saya galau gitu. Di mana harga pupuknya tinggi, terus hasil yang dia jual itu harganya nggak sesuai dengan harga pupuknya itu. Itu yang menjadi
kisah-kisah pilu para petani yang mendorong terlambatnya sukses. Jadi timbul ya pertanyaan, kenapa sih gitu kan pupuknya mahal, sedangkan harga jual daripada beras misalkan itu lebih murah daripada apa? Kan inputnya kan dari beras dari pupuk, terus bahan-bahan lain sebagainya kayak pestisida biar enggak keracunan itu. Itu kan salah satu PR ya. Kenapa sih gitu kan harganya murah? Ya balik lagi demi menstabilkan keuangan negara. Mungkin kita positif aja. Tapi kan yang harus diperhatikan kesejahteraan daripada petani itu. Ya harus balance. Saya tidak mau munculkan pertanyaan lagi, tapi pemerintah juga, saya tadi memberi tanggapan tadi kan tadi bagus tentang ekspor. Terus saya sentuh dikit tentang masalah pupuk. Di faktanya di lapangan itu, pupuk itu harganya lebih tinggi dibanding hasil petani itu jual bahan-bahannya gitu. Jadi nggak balance gitu. Yang ada petani di Indonesia terus rugi terus dibandingkan kayak di negara tetangga gitu, di negara Thailand itu para petaninya itu udah udah menikmati teknologi lah. Kita tuh kayak tertinggal jauh dari segi teknologi juga untuk para pertanian di Indonesia. Jangan teknologi, pupuk aja deh dulu gitu, harganya buat stabil gitu. Iya, itu kan masih masalah dan masih mengganjal juga. Jadi dari Arif sendiri itu resolusinya seperti apa? Ya resolusi dari saya sih ya harga pupuk itu untuk para petani ya dimurahkan. Terus pemerintah juga harus membantunya dalam apa? Dalam segi pemasarannya hasil-hasil para petani ini, distribusinya kemana, terus penjualannya kemana. Pemerintah itu harus mengayomi, membimbing para petani-petani ini. Karena mungkin kebanyakan petani juga bingung menjual hasil taninya ke siapa. Karena petani-petani di Indonesia juga belum sepenuhnya gitu mempunyai pasar yang luas juga untuk penjualan hasil taninya. Mungkin kedepannya benahi dulu sih, dari pupuk dulu, dari bahan-bahan untuk pertanian, terus yang kedua dari distribusi penjualannya, terus akan lebih bagus lagi masalah teknologi tentang pertaniannya. Ya saya rasa banyak sih mahasiswa yang di jurusan pertanian gitu yang pintar-pintar untuk masa depan pertanian di Indonesia untuk lebih baik lagi. Suara saya kedengeran nggak? Soalnya kok diem? Semua takutnya nggak kedengeran sinyalnya. Saya juga lagi nyari-nyari sinyal nih. Iya, Bagus. Ya. Ada. Suaranya jelas kok. Dari pernyataan Arif dan Mas Ade tadi, kalau saya menyimpulkan begini aja, itu tugas kita gitu ya. Menjadi tugas kita bagaimana mahasiswa sebagai agen of change. Sebentar, aduh. Ya, pada intinya itu tugas kita bersama sebagai mahasiswa, yang mana mahasiswa ini mempunyai peran agen of change.
Hmm. Suatu agen perubahan. Saya juga izin menanggapi juga moderator, boleh nggak jawaban tadi moderator yang tentang masalah data statistik tentang pekerja Indonesia? Halo? Ya, gimana Mas Arif? Itu data statistik itu kan mengungkapkan tentang masyarakat, pekerjaan tentang masyarakat yang mempunyai pekerjaan. Itu survei penghitungannya itu dari mana ya? Apakah yang punya penghasilan tetap yang dihitung? Apakah yang penghasilan cuma harian aja yang dihitung dalam statistik itu? Apa yang mempunyai penghasilan tetap per bulan? Soalnya saya dengar-dengar kuli aja dihitung gitu, yang pekerjaannya yang nggak tetap gitu, yang mempunyai penghasilan. Padahal dia kuli itu penghasilannya nggak tetap. Kuli penghasilannya hanya ada proyek doang. Saya pernah dengar isu gitu, katanya kuli aja dihitung gitu. Mungkin pertanyaan Arif gini ya, sumber pernyataan dari Fikri, jawaban Fikri tentang Dadan tadi, itu dari mana gitu ya? Iya, data statistiknya. Oh, baik. Saya mendapatkan sumber ini dari bentar, databooks.katadata.com. Bisa Mas Arif searching sendiri ya. Di situ dijelaskan oleh Badan Pusat Statistik BPS. Di situ yang perhitungannya gimana? Yang mempunyai penghasilan tetap, apa yang penghasilan harian juga dihitung? Fikri, linknya ditulis aja di komen, nanti saya buka, nanti saya share. Baik, Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Tina hadir ya Bu. Cuman kalau misalkan nanti dipanggil itunya suaranya nggak ada, lagi di jalan. Iya, Din.
Oke, gimana Fikri? Ya Ibu, Udah? udah itu saya share di grup. Oh, di grup. Oke, saya tungguin di chat sini ya udah ya. Coba saya buka. Punten Bu, maaf. Oh. Oke, sambil dijelasin lagi, bentar saya buka. Ya. Nih ya Fikri ya. Ya, betul itu, Bu. Dia sambil dijelasin tadi, kayaknya masih belum jelas Arif ya. Ya, ada iklannya. Ini ya. Oke. Ya, gimana? Oke, gimana dia mau dijelasin lagi atau gimana? Udah cukup? Cukup, Bu. Oh ya udah. Oke. Ada pertanyaan lagi boleh, Bu? Yang ke presentasi ya? Oh iya, Kalau ke waktu masih ada. presentasi. Moderator. Ya, Among. Nggak ada. Mau nanya gimana? Bisa? Nggak ada. Udah. Oke, untuk satu pertanyaan lagi mungkin. Oke. Tadi sebelumnya nanti dulu saya tanya Anggun, gimana Anggun dengan jawaban tadi sudah cukup ya? Cukup, makasih ya untuk Ya. yang sudah jawab. Baik, Mong. Oke, Dipersilahkan. baik. Bismillah. Izin bertanya kepada tim penyaji. Kalau boleh, tolong share PPT-nya di slide sebelum kesimpulan. Oh, oke. Bentar Buka ya. aja Mong, mandiri di grup. Udah saya share kok di grup juga. Berarti nggak nyimak si Among itu. Keras. Ini. Nah, iya itu, Bu. Nah, di mana di situ kan diterangkan dari sejak era Orde Baru hingga sekarang ini Indonesia masih belum bisa melepaskan atau mengurangi ketergantungan pada ULN. Nah, sebenarnya pertanyaan saya, apa sih yang salah gitu? Kok Indonesia sampai sekarang ini belum bisa melepaskan atau mengurangi ketergantungan pada ULN gitu.
Gitu sih pertanyaannya, Saudara Fikri. Cukup? Apakah sudah paham dengan pertanyaan saya? Oke, Mong. Menurut perspektif saya aja ini mah, Mong ya. Jadi kenapa sih gitu? Tadi ya sih kalau perspektif boleh sih ya. Tapi sebenarnya saya pengen cari data yang ada dasarnya, bukan perspektif gitu. Cuman kalau buat berargumen nggak apa-apa. Cuman saya lebih menyukai yang ada dasarnya. Kenapa sih gitu? Kok kita masih ketergantungan sama ULN itu gitu? Kayak untuk itu mungkin nanti diindahkan atau dibantu oleh ibu dosen, Bu ya. Jadi kenapa gitu ya? Indonesia tuh susah banget gitu melepasnya sama yang namanya utang luar negeri. Yang kita ketahui sama-sama di Indonesia ini beragam banyak suku, budaya, masyarakatnya, berbagai pulau. Yang mana itu semua butuh namanya infrastruktur atau pembangunan. Yang mana pembangunan ini kan membutuhkan biaya besar ya, Mong ya. Yang kalau kita mengandalkan pajak mungkin kurang cukup. Ya salah satunya itu mungkin caranya dengan utang ke luar negeri. Begitu, Mong. Gimana, Mong? Di sini jadi timbul suatu pertanyaan di mana apakah harus gitu loh infrastruktur tuh dikembangin sementara kita tuh lagi posisinya emang gak punya dana gitu. Timbul pertanyaan kenapa infrastruktur itu apa tadi, Mong? Gimana? Kenapa kita harus memprioritaskan infrastruktur padahal dana yang kita miliki itu nggak dibilang defisit lah kalau bisa dibilang. Oke. Ya harus karena untuk akses, Mong, untuk kita nikmati juga. Contohnya di Papua yang masih hutan, jalan aja belum ada gitu ya. Yang mana bila mana tidak ada infrastruktur, perekonomian daerah itu juga apa ya? Tersendat gitu, Mong. Mau ke sini susah, ke sana susah, Mong. Ya makanya yang tadi saya bilang, ya infrastruktur itu harus karena untuk akses. Gimana, Mong? Menurut saya, apakah pemerintah nggak punya cara lain gitu ya agar kita tuh nggak ngutang gitu? Dan masalah infrastruktur kan kayak kita nih contohnya, kita sebagai mahasiswa pengen ke kampus nggak punya motor, kita bisa pakai alternatif apa, naik angkot, naik gojek, itu kan alternatif kita gitu. Nah kenapa negara nggak seperti itu gitu loh? Tapi Mong, dengan contoh kecil yang Among kasih, kalau misalnya nggak ada motor, kita naik angkot, naik ojek, itu kan membutuhkan biaya juga. Ambil aja. Gitu. Jadi,
gimana caranya kita juga memajukan negara ini, itu bisa dengan adanya UMKM gitu mau. Baik ya, izin menanggapi saudari Vernia ya, di mana itu butuh biaya. Nah, di situ timbul pertanyaan lagi. Emang adanya infrastruktur, kita bisa jalan nggak pakai biaya? Pertanyaannya gitu. Tapi setidaknya lebih mempermudah. Kan gitu. Tadi dibilang kan utang negara. Dengan kita meminjam uang kepada negara lain gitu. Contohnya negara Cina yang misalnya kita berutang nih ke negara Cina, terus bayarnya itu dengan cara, tahu nggak sih yang hobar-hobarnya itu uang e-tol itu masuknya ke uang untuk membayar utang ke Cina itu e-tol. Ya, kalau dari lagi ke kita mengandalkan fisik. Ya balik lagi ke tadi, kalau kita mengandalkan pajak gitu ya untuk infrastruktur mungkin kurang. Ya itu tadi solusinya dengan cara utang ke luar negeri. Jadi kita membangun infrastruktur, minjem uang ke luar negeri. Terus cara mengembalikan uangnya itu kayak bikin e-tol yang saldonya tuh langsung masuk ke uang kas sama gitu buat bayar. Terus tadi kan ada pertanyaan, kalau misalkan infrastruktur pun nggak dibangun, kayak misalkan tadi kan analoginya ke motor. Kalau kita nggak punya motor, kita kan bisa naik angkot, bisa naik bus, bisa naik kereta atau lain sebagainya. Itu kan sebenarnya jalan. Perantara saja, ketika memang infrastruktur atau jalan tersebut bagus, atau ada, maka ya kan tingkat pertumbuhan ekonomi pun akan meningkat. Karena pernah saya mendengar dari televisi, pengakuan dari orang Papua ketika pulang, itu sekitar 21 juta. Itu gara-gara apa? Nggak ada akses jalannya. Jadi dia naik pesawat dari satu kota ke kota lainnya. Gitu. Makanya diadakanlah infrastruktur itu untuk memenuhi daripada akses pertumbuhan ekonomi dari salah satu contohnya untuk Pulau Papua sendiri. Nah, kalau di Serang sendiri kan ada otonomi daerahnya. Itu. Makanya akses itu kan penting untuk laju perekonomian. Ya bagaimana Indonesia akan maju sedangkan infrastruktur sendiri saja belum memadai. Maka itulah mungkin solusi daripada pemerintah. Utang luar negeri. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Interupsi moderator. Iya Mas Arief, apalagi? Masalah ULN, pemerintah juga nggak sembarangan ULN juga ya. Pemerintah juga memperhitungkan gitu. Gimana cara ngembalikinya nanti gitu. Nggak semena-mena pemerintah. Iya, Indonesia utang aja nih buat ini. Nggak gitu juga, Mong. Pemerintah itu utang itu ibaratkan kata investasi. Investasi jangka panjang untuk membangun perekonomian Indonesia agar lebih baik lagi. Terus yang kedua, untuk membantu juga masyarakat di pedalaman juga dari segi kesehatan, dari segi perekonomian.
Terus kenapa sih Indonesia terus utang terus gitu ke luar negeri? Karena banyak ya berbagai faktor gitu yang mempengaruhi Indonesia itu utang terus ke luar negeri. Yang pertama, kesadaran masyarakat atas pajak. Terus yang kedua juga banyaknya ya pemerintah-pemerintah yang masih korup, itu juga mempengaruhi juga. Seperti itu, Mong. Investasi jangka panjang lah, lebih tepatnya. Kalau kayak gitu, mau nyampe kapan gitu kita selalu berutang gitu? Ya kalau ditanya mau sampai kapan kita berutang, ya tanya dulu dalam internalnya, sampai kapan membangun negeri ini terus-terusan kayak gini. Mau Kayak masih enggak itu yang musikan, kondisikan, kira semuanya mau mendengarkan. Solusinya deh gimana gitu? Solusi apa sih? Nggak jelas. Tadi udah dijelasin juga. Gitu sifat dari Suaranya putus-putus. Solusi apa lagi? Biar kita memutus mata rantai utang. Kamu mau bayar pajak lebih daripada apa yang sudah ditentukan kebijaksanaan daripada pemerintah? Kalau semuanya rata seperti itu, ya kenapa enggak? Rata ini kan dalam artian adil. Ya enggak sih? Pemerataan sesuai proporsionalnya. Ya kalau pemerintah mengadakan misalkan pajak motor itu 2 juta, setiap orang pasti akan mengeluh. Makanya ya jangan salahkan juga. Ya, karena memang kebutuhannya lebih besar. Ketika ada pembangunan ini kan salah satu untuk kemajuan daripada pemerintah Indonesia. Khususnya ketika sudah dibangun semuanya, ketika sudah maju otomatis untuk utang pun ngapain utang gitu kan. Iya, utang Ya, itu itu salah fungsinya. satunya kan. Salah satunya bukan satu-satunya kan. Nah, Ya dari gimana kamu cara sendiri memutus deh, kamu juga punya pemikiran. mata rantai utang itu? Jadi menurut Amo itu harusnya bagaimana? Pemerintah itu harus bagaimana, Mo? Coba. Ya kan saya nanya sama kamu ya sebagai pemateri. Siapa? Bakery jawab. enggak, kalau misalnya Indonesia biar enggak utang lagi gampang. Gimana tuh Mas? Majuin perekonomian di seluruh Indonesia walaupun di pelosok-pelosok juga satu. Terus yang korupsi dihukum mati. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur secara merata. Terus yang keempat itu tadi apa? Yang keempat, perusahaan BUMN. Kalau perusahaan BUMN itu ya udah kayak di titik terendah gitu. Ibaratkan kayak anak minta ke ibunya, minta uang lagi gitu. Padahal
perusahaan BUMN itu banyak yang udah mau bangkrut, terus disuntik lagi dana gitu sama pemerintah. Harusnya pemerintah juga harus bersikap tegas lah. Kalau itu perusahaan nggak bisa berinovasi, nggak bisa bersaing dalam kaca internasional maupun kaca luar negeri, ya harus ditutup aja, nggak usah disuntik dana. Itu seakan-akan kayak buang waktu juga untuk perkembangan ekonomi di Indonesia. Banyak juga perusahaan BUMN yang mangkrak juga. Kebanyakan ngomong perkembangan, nggak berbuah. Coba kalau kosakata daripada perkataan itu dengan kemajuan, insya Allah, karena kan perkataan adalah sebagian daripada doa, gitu kan ya. Jadi ketika dari kata perkembangan kita rubah menjadi kemajuan. Jadi kan kemajuan di Indonesia perekonomian. Kemajuan perekonomian di Indonesia. Biar apa? Dari Indonesia sendiri itu menjadikan negara maju. Dari tadi pembangunan ya, saya pro dengan pemerintah. Karena apa? Karena pemerintah sudah semaksimal mungkin untuk membangun daripada infrastruktur, suprastruktur, dan lain sebagainya, sektor-sektor pendidikan, sektor kedokteran, segala pun, pokoknya banyak sektor-sektor yang sudah dibangun. Ini ya kita bisanya cuma mengomentari tanpa adanya solusi. Kita cuma bisa mengkritik pun tanpa adanya solusi. Ya tadi itu kita Enggak, saya nggak setuju. Kritik itu nggak perlu solusi. Kritik nggak perlu, nggak. Ya itu tidak solusi, masalah, karena itu argumentasi Anda, Bang Arif. Tapi saya bilang, makanya jangan dipotong dulu tuh, kan lupa aku mau ngomong apa tadi. Iya, lanjut. Kan kata Rocky Gerung ya kan, kritik saja nggak apa-apa, yang cari solusi apa mereka gitu kan, kata Rocky Gerung. Iya itu. Iya. Itu yang dapat. Itu kan argumentatif dia, dan saya tidak mengiyakan itu. Nih ya. Kalau misalkan untuk saya ngasih pribadi, Nong, izin jawab Nong. iya. Sebentar nah. Bentar. Tadi kan udah dijawab ya sama Ade. Kalau utang itu hanya sebuah cara untuk memajukan perekonomian di Indonesia. Dan Arif juga udah bilang tadi, pembangunan di Indonesia itu untuk sebagai investasi. Contohnya kayak Among nih, kuliah KIP kan, Among gua, yaitu untuk menginvestasikan SDM di Indonesia agar kita ke depan bisa memajukan bangsa ini tanpa hutang lagi gitu. Gimana Among? Ya kalau saya lebih setuju pendapat si Arif sih. Solusi dari Arif menurut saya lebih bagus gitu. Karena apa? Karena iya tadi yang dibilang contohnya korupsi itu harus diberantas gitu kan. Dan apa tadi itu segala macam. Saya lebih pro ke dia, ke saudara Arif sih. Jadi apa ya? Bukan hanya pikirin infrastruktur. Kita lihat sekarang BPJS kita aja defisit nih gitu. Berarti Anda sudah menemukan jawabannya, mau. Koruptornya gimana itu? Berarti sudah jelas. Anda sudah menemukan jawabannya. Mungkin saya cukupkan, Mang ya. Iya, saya dapat sudah dari saudara Arif. Saya setuju banget dengan pendapat dia. Ya, baik. Dibandingkan dengan pemateri atau enggak dari saudara Ade gitu. Oke. Saya bilang bukan cuma infrastruktur, Amang, dari sektor pendidikan, sektor kesehatan, kedokteran, tadi saya segala aspek itu kan dikembangkan dimajukan oleh pemerintah. Kamu tidak nyimak kata-kata itu. Saya bukan tidak nyimak karena Ade panjang ngomongnya, cukup. Isinya gitu. Sudah cukup. Stop.
Ibu, mohon maaf, ini kan jadwalnya sampai jam 2:30 ya. Ini kan belum absen, jadi jangan ini ya Bu ya. Ini stop. Punten Gus. Ya. Ada waktu. Coba Bu tanya ke Ibu Bagus Bu. Ada waktu 6 Coba menit tanya ke Ibu. mungkin lebih diindahkan lagi. Ya. Baik, saya tutup aja Bu ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih kepada partisipan yang mengindahkan dan untuk pertanyaan pun saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kata-kata atau lain sebagainya dari saya atau Dinal dan yang lain, mohon dimaafkan. Saya akhiri, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ide. Oke, hari ini yang presentasi bagus ya, Fikri sama Dinal ya. Fikri sama Dinal, kalian terakhir yang nanti yang nggak presentasi hari ini, Giri sama Hasanuddin. Dia, jadi kita pertemuan berapa sih sekarang tuh? Pertemuan 11 ya? 11 ya Bu. Bentar, saya 11. 12 itu siapa? Kelompoknya Ade sama Hawari kan? Iya Bu, belum. Nih, catat ya. Pertemuan 11. Nih, jadi hari ini kan pertemuan 11. Udah selesai. Kemudian di pertemuan pekan depan KBM 12 kelompok siapa? Ade kan? Sama Dadan. Kemudian di pertemuan 11, 12, 13 yang kemarin nggak masuk, misalnya itu yang dari kelompoknya Among, yang 2 atau 3 orang, dia kalau mau dapat poin ini presentasi, dia maju di pertemuan 13. Kemudian pertemuan 14, kalau yang mau maju, yang ini kelompoknya Fikri yang nggak maju hari ini siapa? Hasanuddin sama siapa? Giri Ibu. Itu pertemuan 14. Nah, itu nanti materinya kalian bedah kasus artikel jurnal ya. Kalau misalnya nggak ada, ya udah. Nanti saya masuk bahas. Ya, untuk yang presentasi hari ini bagus. Untuk pertanyaan yang terakhir itu sebenarnya Among udah dijawab semuanya nih, saling melengkapi ya. Tadi saya juga baca di DepQ juga. Intinya memang ngutang itu memang tujuannya untuk infrastruktur. Ya, karena memang infrastruktur itu untuk saat ini untuk menambah daya saing Indonesia juga, untuk menggerakin ekonomi gitu. Ya kan salah satu mendapat, kalau di keuangan, manajemen keuangan dalam perusahaan itu operasional suatu perusahaan berjalan tuh ketika ada suntikan dana, di mana suntikan dana itu bisa didapatkan kalau dalam perusahaan, saya konsepnya perusahaannya, saya nggak, nanti bisa diaplikasikan lebih besar ke negara. Perusahaan itu mendapat sumber dana itu ada 2 cara. Dia dari ownernya sendiri atau dari internal. Kalau dari internal itu bisa dari proses operasionalnya yang menghasilkan laba, bisa dilihat di laporan laba rugi. Kedua dari investor, orang yang mau nanamin ini dana. Kemudian yang ketiga itu bisa dari utang, dari utang dari lembaga. Dan 3 cara ini ya terserah si perusahaannya mau milih yang mana yang paling efisien dan paling cepat untuk operasionalnya perusahaan. Karena kalau tanpa ada pengaliran uang kayak gitu, perusahaan itu akan susah untuk memproduksi barang, untuk memasarkan barang. Nah, ini saya konsep yang ini ya, manajemen keuangan saya ambil ke negara. Tadi juga saya udah baca di DepQ-nya pajak juga, Bu Sri Mulyani, dia menekankan kenapa sih harus utang tuh. Emang benar untuk infrastruktur ya. Karena memang kalau negara kita infrastrukturnya nggak baik, itu menghambatnya ke ekonomi gitu. Intinya gini ya, ekonomi. Kenapa ekonomi harus dibangun? Karena kita kalau ekonominya maju semua enak gitu. Semua
teroveni dari pendidikan dan lain-lain. Jadi syarat utamanya ekonominya berkembang dulu nih, makanya infrastruktur. Makanya pemerintahan sekarang milih infrastruktur dulu. Nah, pemerintahan itu logikanya sama aja kayak si perusahaan. Nah, butuh uang cepat, butuh dana cepat, aliran dana salah satunya dari ngutang. Kalau ada pertanyaan kenapa harus ngutang, ya itu memang kebijakannya pemerintah saat ini. Karena memang mungkin pemerintah memandang dari tadi juga saya baca artikel memandang memang utang itu cara yang paling tercepat. Dimana kalau misalnya kita pakai, walaupun kita merdekanya udah lumayan lama ya, ada beberapa potensi-potensi di kita itu belum dikembangkan secara baik banget. Jadi untuk menghasilkan dari sumber dayanya memang kita kaya sumber daya alam, sumber daya manusia, tapi mungkin ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan yang kurang efisien pada masa lalu yang berakibat ke sekarangnya. Makanya pemerintah sekarang ya udah tujuan utamanya ya untuk infrastruktur ngutang gitu. Salah satunya ngutang itu untuk infrastruktur. Itu sih kalau yang dari saya menambahkan. Yang lainnya udah bagus kok, Arif bagus, Ade bagus, Among kritis, terus tadi Anggun nambahin juga bagus. Oke, Fikri juga bagus, Dinal juga bagus. Jadi nih ya. Ya. Oke. Ide bagus. Iya, ide bagus. Stop. Ide ini kocak ya. Yaudah ya, untuk sekarang kita absen dulu aja biar saya nggak terlalu ngerekap absen banyak ya, soalnya kelas kalian tuh banyak banget. Jadinya saya butuh banyak waktu untuk merekap absen. Oke ya, biar ketahuan sekarang. Di layar udah kelihatan apa? Siak, Bu. Buka siak. Ini ya. 12, ini ya. Saya rekap absen dulu ya. Soalnya kalian tuh mahasiswanya 39, 49 gitu ya? 49, Ibu. Ya lumayan ini. Saya ada tergepo-gepo juga sih. Ya. Jadi ini yang presentasi, Gira Mas Sunudin nggak ada ya. Ini poinnya 100 ya, udah saya tambahin. Aprilia nggak ada ya. Izin, Ahmad Dadan, dan Hadir, ada Bu, yang hadir. Fahmi. Iya, Bu, hadir. Fahmi hadir. Fahmi mana? Pak. Kamar mandi dulu Hadir. katanya. Ade ada. Agus. Hadir, Bu, hadir. Aldi. Hadir, Bu. Aldi hadir. Kemudian Angga. Hadir Bu, hadir. Ari. Hadir, Bu. Arif. Ada Aris. Hadir, Bu. Aris. Aulia Putri. Hadir Bu. Basumi. Basuni. Hadir Bu, hadir. Clarissa. Clarissa hadir Bu. Clarissa hadir. Devia. Devia. Devis. Hadir Bu Devis. Devis hadir, Devia. Ya, Dika. Dika. Dina tadi ada. Dinal ada. Evi. Ovianti. Evi. Hadir, hadir. Hadir Bu. Siapa yang hadir? Siapa? Evi hadir Bu. Evi. Eka. Ella. Hadir Bu. Apa? Ella. Iya Ella hadir. Eri. Hadir Bu. Virus. Bu, Ahmad Fahmi hadir, Bu. Virus. Nggak kedengaran teh ini. Kedengeran Fahmi udah. Virus nggak ada ya. Kemudian Fariha. Hadir Ibu. Vernia. Fikri, Ramadan, tadi ada Giri.
Hasanuddin, Herni, Hadir Es- Ibu. apa? Herni, Iya Ibu, Herni. Estin, Ismi, Ismi hadir, Bu. Umayroh, Dispen Bu, cuman surat dispennya belum keluar dari KSR-nya. nggak apa-apa. Hurul Ain, tidak Hadir ada. Bu. Ibu Hurul hadir. Im, Iin hadir Bu. Ika, Ide Ika Bu. hadir, Bu. Ika, hadir Bu. Hadir Bu. Lelatul, M Sobari, Hadir, Bu. Bu, izin ini sih Bu, tugas Bu kan tadi kan Bari mau ngasih tugas di MS Team tuh nggak bisa. udah masuk nilainya Sob. Udah saya masukin. Kasih Bu, ampura dosa-dosa Bu, jabe jero. Opo toh. Mila tadi dispennya. Nova. Ibu, Cindy hadir. Nova hadir, Bu. Siapa yang hadir? Soalnya baterainya mau Nova. habis, Bu. Cindy, Bu. Nova hadir Bu. Ya. Kemudian Nurul. Cindy udah. Nurul. Hadir Ibu, hadir. Renita. Renita hadir, Bu. Oke, Siti Sopuro. Hadir, Bu. Sri Mulyani. Hadir, Bu. Umi. Hadir, Bu. Widya. Widya hadir, Ibu. Oke. Sip. Ya, hari ini terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Kemudian Iya Bu, saya makasih Pak. iya Sobari. Ya, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, terima kasih. Ibu, Bu, ampun jabe jero ya. Ibu Punten. Yang Ya. presentasi hari ini nggak harus ngeresum kan Bu ya? Enggak kok, enggak fix. Ya, siap Bu. Makasih. Ya. Bu, ide Bu. Udah belum absen Bu? Udah. Siap. Makasih Bu. Ya. Assalamualaikum Ibu. Ya. Ibu Hestin sama Fahmi bareng ya Bu? Iya. Kayaknya udah di absen deh Hestin. Oh udah Iya, ya Bu. sini udah. Ya makasih. Ambil aja kembaliannya. Hestin. Fahmi. Ahmad Fahmi kan?